Sebelumnya kita udah sempat nyobain compact COB portable lighting 65 watt dari brand Colbor, yaitu Colbor CL60. Kali ini kita akan nyobain lampu terbarunya Colbor yang lebih powerful dengan desain baru yang bernama Colbor CL220. Aku sempat pakai lampu ini buat shoot project music video. So, buat yang kepo dengan Colbor CL220 ini, pastikan nonton sampai habis. Ada dua versi lampu Colbor ini. CL220 itu bicolor dengan rentang temperatur warna 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Yang kedua ada CL220M. Ini adalah versi daylight-nya only, yaitu di 5600 Kelvin. Kebetulan di sini aku dikirimin yang bicolor, yaitu CL220. Nah, paket yang dikirimin ke aku adalah paket lengkap seperti di gambar yang bagian kanan, plus sebuah remote dimming control CTRL-1 namanya. Katanya lampu ini bodinya berbahan paduan aluminium dengan proses oksidasi dan proses tekstur khusus yang membuat lampu ini memiliki berat hanya 1,57 kg. Ini udah 50% lebih ringan daripada lampu brand lain dengan output yang sama. Lampu ini memiliki teknologi baru dalam perakitan bead COB panelnya dan memiliki kaca optik berlapis di atas permukaan COB panel tersebut, sehingga membuat lampu ini menawarkan output CRI 96+ yang konsisten dan berkelanjutan. Intinya dengan teknologi baru ini kita bisa mendapatkan rendering warna yang sebenarnya, true color lah ya. Nggak ada color shifting katanya, cuma di sini aku nggak bisa tes karena nggak punya color chart ya. Ya, ini dia kabel powernya, tipenya XLR. Kita pasang. Ya, ini di 1%. Feel tombolnya lebih premium ya, lebih baik daripada Colbor CL60. Ya, tombol bagian kanan ini untuk ngerubah intensitas lightingnya dari 0 sampai 100 ya. Wow, ini 50% segini, 100 nggak bisa lihat apa nih. Ini kedua tombol ini juga bisa klik tengah. Incrementnya per 25% ya. Ke bawah ke 1 aja ya. Yang tombol sebelah kiri ini untuk ngerubah Kelvinnya dari 2700 Kelvin 3200. Ini juga bisa klik tengah ya, 5600 6500 ya. 6500 agak kebiruan sih ya, 2700 ini rada kekuningan. Terus kalau kita putar tombol ini itu ya angkanya berubah sedikit demi sedikit lah ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini tombol yang ini ya, yang putih-putih ini. Ini efek, tombol efek ya, sebelah kiri ya. Terus saat tombol efek aktif, kita ubah ini tetap dia di bagian Kelvinnya. Yang ini tetap intensitas cahayanya. Nah, untuk mengganti rate-nya itu pencet rate ini ya. Ini rate-nya itu ditentukan dengan level. Level 1, level 2, level 3, 4, 5. Level 5 paling tinggi ya. Terus ganti ke efek selanjutnya, kita tinggal pencet tombol efek lagi. Ini apa nih, petir ya. Flash yang tadi, yang ini petir. Ini SOS,
Yang SOS ini ternyata nggak bisa diganti levelnya, itu cuma bisa read-nya di level 1. Ini efek api unggun ya. Ya seperti efek-efek lampu pada umumnya lah ya. Kita nggak usah bahas terlalu dalam karena udah biasa ya. Terus yang paling kanan ini ada tombol CCT ya. Kita pencet. Saat penggunaan normal kita taruh di mode CCT. Nah, tombol set ini adalah tombol setting. Ini kita setting Bluetooth-nya ya. Ya, kita putar kanan untuk turun di menu setting ini ya. Yang pertama itu ada BT, ini artinya Bluetooth ya. Jadi koneksi Bluetooth-nya. Terus kita pencet setting lagi. Saat di menu ini itu ke app paired. Jadi ini sudah aku hubungkan ke aplikasi di smartphone aku ya. Jadi ini statusnya sudah terpasangkan. Telekontrolnya itu ya ini yang menggunakan CTRL-01 ya. Ini udah aku pasangkan juga. Untuk memasangkannya itu caranya saat di mode telecontroller atau di mode app paired itu tinggal tahan pencet set ini ya. Baru nanti hubungkan Bluetooth HP kita ke Colbor CL220 ini. Begitu juga dengan menggunakan CTRL-1 ini ya. Di bagian ini terus kita pencet tahan set. Nanti dia akan mengulang pairing. Oh ya, sedikit aku tambahkan ini untuk aplikasi Colbor Studio-nya itu aku kurang suka ya. Masih nggak begitu responsif secepat lampu Viltrox yang sebelumnya kita review ya. Misalnya nih, aku mau connect nih. Nah, jadi ini kadang bisa cepet, kadang responnya lama ya. Ya ini kalian lihat aku udah rubah kendor. Di sini masih 43%. Responnya aneh. Aku matiin, coba matiin. Nggak mau ya. Ya semoga Colbor memperbaiki softwarenya ya biar jauh lebih responsif ya. Terus saat aku menggunakan baru mau ngerespon dia. Ya, kalian lihat saat aku mau hubungkan ke CTRL-1 nya ini itu nggak bisa otomatis ternyata. Kita harus ke setting dulu, terus pencet set, terus ke bagian telecontroller. Jadi harus di mode ini baru bisa pakai ini ya. Ya. Ini menggunakan CTRL-1 nya ya. Teknologi ini sangat bagus ya, terutama saat smartphone kita lagi kepake buat yang lain kan, nggak mungkin buat ngontrol lampu ini aja gitu. Apalagi dengan yang kayak tadi smartphone app-nya rada nge-lag gitu. Nah, CTRL-01 nya ini juga bisa diklik tengah. Saat klik tengah ini kita bisa ganti temperatur lampunya ya. Kita puter. Ini enak sih kontrol ini ya. Mungkin aku akan pakai kontrol ini ya daripada yang smartphone app-nya, karena ini jauh lebih responsif ya. Kita ke menu setting selanjutnya itu ada fan ya. Ini pilihannya smart, quiet, dan performa. Yang performa ini yang paling ribet ya. Aku pakai smart aja. Menu setting selanjutnya ada group ya. Ini bisa kita grup, misalnya aku bikin grup dengan Colbor CL60 aku di sini. Ini keduanya aku taruh di grup A. Jadi saat menggunakan Colbor Studio aku bisa rubah intensitasnya menggunakan smartphone app-nya itu, keduanya ini berubah. Selain sistem grup, lampu Colbor juga memiliki sistem komunikasi kayak audio video transmitter gitu. Pakai istilah TX-RX atau transmitter dan receiver. Defaultnya lampu ini berada di TX-RX atau lampunya bisa jadi transmitter sekaligus receiver. Saat di mode komunikasi TX aja,
Dia hanya bisa jadi remote pengendali lampu kolbor lainnya tanpa bisa dikontrol sebaliknya oleh lampu lain. Saat mode RX, artinya lampunya hanya bisa menerima kontrol dari lampu lain aja. Semoga ngerti ya. Ini curve-nya ya, perubahan lampunya. Dimmernya itu linear curve, terus A curve, S curve. Aku belum coba itu. Nah, ini responnya smooth, sharp. Ya, pilihannya dua, smooth dan sharp. Gak bisa dirubah ya. Initial brightness, language English. Terus ini ada firmware-nya. Info firmware-nya ada di sini ya. Kita balik lagi ke mode CCT ya. Ini mode default saat kita menggunakan lampu ini ya. CL220 ini memiliki output konstan 220 watt untuk lampu daylight-nya maupun lampu bicolor-nya. Ini sangat jarang kita temukan pada brand lain karena biasanya lampu COB yang bicolor pasti memiliki output lebih rendah daripada versi daylight-nya. Di sini kolbor menghilangkan keresahan kita tentang konsistensi iluminasi saat kita produksi profesional video. Ini kita lagi shoot musik video yang pertama dari Abda. Spot pertama ini asik banget, retro look dan lighting ruangannya juga udah oke. Banyak sinar matahari menerobos masuk dari jendela-jendela juga ya. Cuma sayangnya tempatnya rada sempit, jadi agak susah naruh CL220-nya buat dijadiin key light. Apalagi kalau pakai softbox atau lantern, pasti ribet lah. Dan karena cepet-cepetan, ya udah kita jadiin CL220-nya buat jadi hair light atau backlight aja menggunakan snoot. Key light yang nerangin wajah subjek cuma ngandelin lampu di lokasi aja. Hahaha. Nah, kalau yang ini aku pakai buat nyinarin subjek dari samping atas. Light modifiernya menggunakan standar reflektor bawaannya. Kalau di spot ini aku coba iseng pakein softbox kolbor CL220-nya. Dan aku jadiin key light sekalian biar subjek yang tengah belakang bisa kena sinar. Kolbor CL60-nya aku pasang di bagian belakang kanan buat backlight dan untuk mempertegas railing tangga yang di belakang itu. Nah, ini kita lagi shoot musik video yang kedua indoor di Luna Studio. Studio yang udah pernah kita bahas ya di konten sebelumnya. Nah, di sini kolbor CL220-nya aku pasangin godok spotlight attachment. Ya, nyobakin eksperimen light shaping. Nah, lampu yang ini kolbor CL60. Aku coba jadiin hair light atau backlight gitu. Ya biar visualnya lebih berdimensi aja ya. Kolbor CL220 memiliki tingkat kecerahan di 105.000 lux pada jarak 1 meter menggunakan standar reflektor bawaannya. Ini tuh 25% lebih terang dibandingkan brand lain yang wattnya setara ya. Ini aku mau pasang relnya ya, jadi
dikasih NATO rail. Ini bawaan dari Colbor CL220. Relnya bisa dipasang di sisi kiri atau sisi kanan ya. Ini aku coba pasang di bagian kanan. Nah ini buat apa? Ini kan ada lubang 1/4 dan 3/8 ya ini. Ada lubang-lubang baut gini, jadi kita bisa pasang misalnya V-mount lock atau baterai plate V-mountnya bisa dipasang di sini, terus V-mount baterainya di sini. Karena lampu ini bisa dihidupin menggunakan baterai V-mount. Ini apakah standar NATO ya? Kita tes nih handle NATO dari small rig. Oh ya, ini standar. Ngapain di handle gini ya? Terus ya ini contoh aja ya, lubangnya bisa kita pasangin Magic A. Misalnya kita taruh monitor, ngapain naruh monitor di lampu ya? Nggak tahu juga lah. Ya intinya bisa dipasangin aksesoris lah di sini. Itu fungsinya ada natural. Selain menggunakan power adapter bawaannya, kita bisa juga menggunakan baterai V-mount buat ngidupin lampu ini, tetapi maksimal hanya di intensitas 45%. Kalau pengen full power 100%, harus menggunakan dual baterai V-mount yang nantinya akan dijual terpisah kata Colbor. Nah, aku sempat tes menggunakan satu baterai V-mount 99 Wh dengan brightness 45%, itu bisa hidup sekitar 50 menitan ya. Ya lumayan lah ya. Kompatibel dengan universal bowen mount. Jadi pilihan light modifiernya banyak dan beragam ya. Nah ini aku coba pasang lantern ya. Nah saat aku pasang modifier yang berat, ini untuk pengunciannya lumayan ngunci dengan kuat ya. Belum sistem dampening sih ya, di 60% ya. Ini soft light 360 derajat lah. Nah ini aku coba pasangin softbox yang 120 cm ya. Ini yang lumayan gede. Terus backlightnya aku pasang Colbor CL60. Ya lembut banget. Ini powernya berapa ya? 100. Ya, powernya 100. Memiliki dua solusi sistem pendingin yang optimal, yaitu thermistor NTC atau Negative Temperature Coefficient dan kontrol PMW Pulse Width Modulation yang digabungkan untuk bekerja sama di mode smart, di mana kipas bawaannya dapat memantau suhu lampu COB itu sendiri dan mampu menyesuaikan diri untuk mendinginkan komponennya. Saat komponen terlalu panas, mekanisme perlindungan diri akan dimulai untuk mencegah overheating. Kipas pendingin yang nggak berisi hanya 28 desibel. Resim disipasi berbasis heatsink tembaga yang bekerja untuk mengangkut dan menghilangkan energi panas COB dengan cepat dan efisien. FDB atau Fluid Dynamic Beating yang terpasang di kipas pendingin jauh lebih senyap, secara signifikan mengurangi kebisingan mekanis frekuensi tinggi. Karena itu CL220 mampu menjaga keseimbangan antara output tinggi 220 watt dengan noise yang rendah, bahkan saat di suhu ruangan atau suhu outdoor yang mencapai 35 derajat Celcius. Itu masih aman-aman aja, nggak overheat. Nah, untuk shot ini hanya menggunakan satu sumber cahaya aja. Light shape-nya aku ubah bentuknya menjadi lingkaran dengan godok projection attachment tadi. Oh ya, power adapter Colbor CL220 udah dilengkapi dengan lanyard biar gampang digantungin di light stand. Nah, untuk shot ini keylightnya aku pakein softbox. Hairlightnya masih menggunakan CL60. Oke, segitu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bye.